Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Kaum Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok elit masyarakat Yahudi yang memegang teguh adat istiadat sebagai tradisi. Bahkan hampir saja menempatkan adat istiadat tersebut setara dengan hukum Taurat Musa. Aturan adat istiadat ini sebenarnya tidak ada dalam kitab Taurat, tetapi merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebanyakan tradisi malah kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting, seperti yang disebutkan dalam perikop Injil hari ini. Antara lain, membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Bila kita analisa, adat istiadat tersebut sebenarnya masuk akal juga. Bukankah memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu, supaya tidak ada kuman di tangan kita yang ikut masuk ke tubuh bersama makanan? Bukankah pasar juga kotor dan banyak debu dan kotoran, sehingga sebaiknya membersihkan diri dulu setelah pulang dari pasar sebelum makan? Bukankah cawan, kendi, dan lain sebagainya memang harus dicuci agar bersih? Pada satu sisi, memang ada benarnya pendapat orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Namun, menjadi persoalan ketika menempatkan adat istiadat sebagai tradisi seperti itu menjadi setara dengan ajaran Tuhan. Bahkan mendahulukan adat istiadat atau tradisi sebagai ajaran pokok melebihi ajaran firman Tuhan. Inilah yang dikritik Yesus, agar mereka tidak disesatkan oleh ajaran nenek moyang mereka. Jangan menempatkan adat istiadat melebihi ajaran dan nilai firman Tuhan. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka lebih mementingkan adat istiadat,
tradisi nenek moyang ketimbang mendengarkan dan mendahulukan ajaran Tuhan. Ketika Yesus mengajar, yang adalah ajaran Allah sendiri, mereka tidak mau mendengar dan berpendapat bahwa ajaran mereka adalah yang paling benar. Tetapi terhadap adat istiadat yang tidak jelas sumbernya, ya karena bersifat turun-temurun dan merupakan ajaran dari manusia, mereka mau melaksanakan secara murni dan konsekuen. Itulah yang Yesus benci dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bersifat munafik karena mereka mau bersusah payah melaksanakan adat istiadat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hal ini menjadi peringatan dan pengajaran bagi kita. Adat tidak boleh menggantikan firman dan perintah Tuhan. Ketika adat dipakai untuk menggantikan perintah Allah, maka yang ada hanyalah peraturan-peraturan manusia saja. Saat adat menggantikan perintah Tuhan, maka adat telah ditempatkan di atas Kristus. Kristuslah justru yang mentransformasikan budaya dan tradisi kita sehingga menjadi berkat. Tuhan tidak bermaksud meniadakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang kita. Namun, janganlah menempatkan tradisi manusia setara dengan ajaran Yesus. Janganlah kita mengesampingkan perintah Tuhan demi otoritas adat istiadat yang semu. Maka, jika ada aturan-aturan manusia yang berhubungan dengan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita harus kritis untuk memperbaikinya. Tuhan tidak menghendaki seseorang yang kelihatannya melakukan perintah Tuhan, namun dalam kenyataannya aturan dan kehendak manusia yang lebih dominan.